Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang laporan akhir tugas besar metode pelaksanaan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 150 17050. Kenalkan, saya Naufal Tarian, NIM 150 17049. Perkenalkan, saya Utama Negara, NIM 150 17055. Perkenalkan, namaku Hendri Gunawan, NIM 150 17078. Jadi latar belakang pada tugas besar ini ada dua, yaitu memilih metode konstruksi yang dapat mengakomodasi desain yang ada dengan batasan waktu dan biaya. Pemilihan alat berat merupakan salah satu faktor utama dalam pemilihan metode ini. Lalu yang kedua, pemilihan alat berat ini yang tepat dapat menyebabkan produktivitas naik, proses konstruksi berjalan tepat waktu, dan biaya sesuai dengan kemampuan owner. Lalu tujuannya ada 4, yaitu memilih metode konstruksi yang tepat sesuai dengan proyek yang ditinjau, lalu memilih alat beratnya, lalu menentukan produktivitas dari tiap metode itu, serta perhitungan biaya dari setiap metode yang ditinjau. Lalu selanjutnya masuk ke analisis. Untuk bagian analisis, yang pertama yaitu gambaran umum proyek. Proyek yang akan ditinjau yaitu apartemen El Centro yang berada di daerah kawasan Bogor. Dengan kontraktor yaitu PT Totalindo Eka Persada dan ownernya yaitu PT Pilar Arta Mandiri. Dengan nilai kontrak sebesar sekitar 109 miliar rupiah, dan untuk data-data lainnya dapat dilihat di tabel tersebut. Nah, berikutnya pekerjaan yang ditinjau. Yang pekerjaan ditinjau di sini kami fokuskan kepada pekerjaan fondasi tiang pancang, khususnya pada tahap pemancangan tiang pancang. Pekerjaan ini terdiri dari 638 titik pancang yang terbagi menjadi beberapa zona pemancangan, dan tiap titik pemancangan terdiri dari 2 buah tiang pancang dengan luas penampang yang identik, 450 x 450 mm, dengan masing-masing kedalaman sebesar 13 dan 12 meter. Nah, berikutnya masuk ke metode pekerjaan yang pertama, yaitu menggunakan drop hammer dengan spesifikasi diesel hammer K45 seperti pada layar. Nah, berikutnya rencana pemakaian alat, yaitu persiapan, pemancangan, dan finishing. Persiapan ini terdiri dari mobilisasi alat ke titik pancang, pengingkatan pile dengan crane, lifting, pengangkatan, pemindahan, pemasangan ke hammer, dan assembly atau pemasukan. Berikutnya pemancangan terdiri dari 2 kali pemancangan pile yang pertama dan pile yang kedua, dan diantaranya terdapat transisi dan pengelasan sambungan. Dan terakhir pekerjaan finishing, pemotongan sisa-sisa tiang pancang, dan idle time. Idle time di sini meliputi pembersihan dan pengangkutan sisa-sisa pemancangan. Pertama, pekerjaan persiapan. Data-data ini diasumsikan dengan melihat kepada sumber-sumber referensi yang serupa dengan menggunakan metode yang sama dengan yang diasumsikan di awal. Pertama, mobilisasi alat sebesar 319 detik, pengingkatan tiang pancang 68 detik, lifting 205 detik, pemindahan tiang pancang 72 detik, pemasangan tiang pancang 45 detik, dan pemasukan tiang pancang 50 detik. Berikutnya, pemancangan yang pertama, dan produktivitas 60 pukulan per menit, rata-rata jumlah pukulan 348 pukulan, dan diperoleh produktivitas 2,22 meter per menit dan waktu 351 detik. Transisinya 117 detik, pekerjaan pengelasan dengan produktivitas 5,32 mm per detik dengan waktu 338 detik. Dan pemancangan yang kedua dengan spesifikasi alat yang sama dan diperoleh waktu 299 detik. Yang terakhir yaitu finishing, pemotongan sisa pancang dilakukan untuk 2 pekerja 1020 detik, dan untuk 4 pekerja maka diperoleh waktu 510 detik, dan idle time 150 detik. Nah, berikut dapat dilihat durasi pekerjaan 6 menit dan untuk durasi pekerjaan dalam detik untuk tiap-tiap pekerjaannya. Dengan menggunakan faktor-faktor yang tertera pada tampilan, diperoleh total cycle time-nya 1,05 jam. Dan asumsi waktu kerja 8 jam per hari, total tiang pancang untuk metode ini 7,64 buah per hari, dan durasi total pemancangan selama 89,42 hari atau 2,98 bulan.
Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk analisis harga satuan untuk masing-masing sub pekerjaan. Untuk harga satuan pengelasan, harga satuan sewa berat, harga satuan tiang pancang harga-harganya didapat dari harga satuan di internet. Dan untuk koefisiennya berdasarkan SNI. Untuk harga satuan pengelasan didapat total biaya pengelasan 10 cm yaitu 27.000, dan untuk pengelasan satu file yaitu dengan cara pengelasan 10 cm dikali dengan keliling file. Dan untuk harga satuan sewa alat berat pile driver dan harga satuan tiang pancang dilakukan ekstrapolasi harga dengan asumsi file dengan harga berbanding linear. Didapat untuk harga satuan sewa alat berat pile driver itu 3.091.000 dan harga satuan tiang pancang untuk 25 meter dengan ukuran 45 x 45 yaitu 7.600.000 dan harga satuan sewa alat berat dump truck yaitu 5.531.000. Untuk penyusunan RAB berdasarkan harga satuan yang telah dihitung dan untuk jumlah yaitu didapatkan dari produktivitas yang telah dihitung sebelumnya. Untuk loading test diasumsikan satu loading test untuk 100 titik file maka didapatkan 7 titik. Setelah jumlah dikalikan dengan harga satuan didapatkan jumlah harga untuk masing-masing sub pekerjaan. Setelah dijumlahkan semua didapatkan nilai subtotal dan subtotal akan ditambahkan biaya tak terduga sebesar 10% dan PPN sebesar 10% juga, maka didapatkan total biaya untuk pekerjaan Dovhammer yaitu 7,9 miliar. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode pembandingnya, yaitu metode yang dipilih dengan alat hydraulic jack-in. Di gambar yang di kiri ini adalah alat yang dipilih, yaitu hydraulic jack-in dengan model YZY 380T. Nah, dari alat yang dipilih ini, berikut ini adalah spesifikasi teknisnya. Nah, dari namanya sendiri berasal dari maksimum jacking force-nya dalam kilonewton. Untuk 380T yang dipilih memiliki kekuatan jacking force maksimum sebesar 3.800 kN. Di sini, data yang diambil adalah kecepatan dalam jackingnya atau kecepatan dalam pemancangan dengan kecepatan yang dipercepat sebesar 5,6 meter per menit dan untuk kecepatan normalnya sebesar 1,5 meter per menit. Kemudian dari sini untuk perhitungan produktivitas di sini, dari kecepatan tersebut kami rata-ratakan sehingga menghasilkan produktivitas pemancangan sebesar 3,55 meter per menit. Nah, berikut adalah perhitungan produktivitasnya. Untuk perhitungan produktivitas di hydraulic jack ini kurang lebih sama seperti perhitungan yang dilakukan pada diesel hammer tadi. Tapi yang berbeda adalah sumber satu yang digunakan dalam persiapan karena alat yang digunakan berbeda. Kemudian untuk produktivitas dalam welding maupun dalam pemotongan sisa tiang pancang dan faktor koreksi yang digunakan adalah sama. Untuk bagian produktivitas dalam penekanan tiang pancang, di sini yang kami ambil adalah produktivitas rata-rata. Kemudian dari perhitungan yang seperti tadi sudah dijelaskan, didapatkan total cycle time satu tiang sebesar 0,91 jam dengan asumsi waktu kerja sebesar 8 jam per hari. Tiang pancang yang dapat dipancang per hari sebesar 8,75 buah per hari dengan total tiang pancang sebesar 683 buah, maka durasi total pemancangan sebesar 78,1 hari. Untuk analisis harga satuannya alat hydraulic jet itu sama dengan drop hammer, hanya terdapat perbedaan di harga satuan sewa alat berat hydraulic jet, yaitu sebesar 3,2,35 juta per harinya. Untuk bagian RAB-nya, di bagian RAB terdapat perbedaan di bagian jumlah karena terdapat perbedaan perhitungan di produktivitas. Untuk biaya dengan pemancangan dengan alat berat hydraulic jet itu didapatkan sebesar 7,827 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk komparasi metode, jadi untuk yang perhitungannya dulu, untuk RAB-nya lebih mahal drop hammer, sekitar 100 juta. Perbedaannya ada di waktu pemancangannya, karena drop hammer lebih lama 11 hari, sehingga sewa pile driver dan dump truck-nya lebih mahal. Lalu untuk produktivitasnya, produktivitas hydraulic jack-in lebih tinggi karena proses pemancangannya jauh lebih cepat. Sementara untuk waktu persiapan dan finishing-nya mendekati. Jadi untuk kelompok kami membandingkan metode ini dengan 6 parameter. 2 parameter tadi, produktivitas dan biaya total sudah dijelaskan. Lalu untuk yang parameter lainnya ada ketersediaan alat, kemudahan pelaksanaan, aksesibilitas alat, tingkat kepercayaan,
dan durasi total. Jadi untuk ketersediaan alat, drop hammer ini lebih umum digunakan. Lalu untuk kemudahan pelaksanaan sebenarnya sama-sama mudah, cuman hydraulic jack-in ini memiliki kelebihan yaitu tidak berisik. Lalu untuk aksesibilitas alat, drop hammer lebih baik karena dia bisa melakukan manuver. Lalu tingkat kepercayaan hydraulic jack-in lebih baik, lebih tinggi karena dia memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Produktivitas tadi hydraulic jack-in lebih tinggi dan biaya total juga hydraulic jack-in lebih murah. Sehingga durasi total pemancangan juga hydraulic jack-in lebih cepat. Lalu untuk kesimpulannya, metode konstruksi yang kelompok kami pilih sesuai dengan proyeknya adalah metode hydraulic jack-in. Lalu alat berat yang dipakai adalah hydraulic jack-in tipe YZY380T dan dump truck. Lalu produktivitas alat berat hydraulic jack ini adalah 8,75 tiang pancang per hari. Serta total biaya yang dikeluarkan dalam metode konstruksi ini adalah 7,8 M. Lalu untuk sarannya ada dari asisten disediakan daftar harga sewa alat dan spesifikasinya, serta referensi SNI-nya. Lalu untuk proses pelaksanaan tugas besar sebaiknya dilakukan dalam beberapa progres. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok keempat. Kami ucapkan terima kasih. Ya.